Menyelamatkan Xiao Yi. Li Yuan bergerak dengan sangat cepat tanpa membuang waktu, ia tidak mau terlambat sedikit pun atau dia akan menyesal seumur hidupnya. Tuan muda, itu adalah tempat peristirahatan pribadi Putri Wang Yue, penjaga yang menjadi penunjuk jalan memberitahu, sebuah bangunan megah dan luas terpampang. Terima kasih, kamu tunggulah di sini, ucap Li Yuan, lalu ia dan kedua pembantunya segera merangsek masuk dengan paksa. Tempat peristirahatan Putri Wang Yue yang semula tenang, kini terdengar gaduh setelah terdengar suara ledakan keras di gerbang masuk. Sebuah pintu besar terbang dan hancur berantakan, memunculkan sosok pemuda dengan dua orang pengawal di belakangnya. Segera ratusan prajurit jaga yang merupakan bagian dari prajurit kerajaan mengelilingi Li Yuan dan juga Lin bersaudara. Para penjaga sudah bersiap menyerang dengan senjata tajam terkepal di tangan masing-masing. Setelah Li Yuan masuk ke dalam area pribadi Putri Wang Yue, aura membunuh yang begitu ganas keluar dari dalam tubuhnya. Baginya semua orang yang berada di tempat ini yang telah menyinggung Xiao Yi hanya akan menjadi mayat, bahkan itu adalah kematian yang sangat menyakitkan. Para penjaga segera mengepung Li Yuan dari berbagai arah, mengelilinginya untuk memastikan jika Li Yuan tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Siapa kalian? Berani-beraninya menerobos ke tempat peristirahatan pribadi Putri Raja, ucap seorang prajurit dengan suara lantang. Katakan di mana kalian membawa Nona Xiao Yi, tanya Li Yuan dengan nada dingin. Dasar bocah, sudah kubilang ini adalah kediaman pribadi, sebuah garis darah tercipta di leher prajurit itu, padahal ia belum menyelesaikan kata-katanya. Lin Bao bergerak cepat, ia tidak mau mendengarkan omong kosong. Tahap berikutnya ia bergerak dengan ganas, setiap sabetan belatinya meminta nyawa prajurit kerajaan. Sama seperti Lin Bao, saudara kembarnya juga bergerak sangat cepat dalam sekali tebasan. Hanya dalam sekejap, ratusan penjaga dari prajurit kerajaan itu pun berubah menjadi gunungan mayat. Katakan di mana kalian membawa Nona Xiao Yi? Tanya Li Yuan pada seorang prajurit yang tersisa gemetar ketakutan. Mereka berada di paviliun pemandian air panas, tepat berada di belakang bukit ini, ucap prajurit tersebut. Bam! Berikutnya tubuh prajurit tersebut berubah menjadi kabut darah, ia tewas dengan tubuhnya yang meledak. Segera Li Yuan dan pembantunya menuju lokasi yang dibicarakan oleh prajurit tadi. Ketiga bayangan melesat sangat cepat hingga dalam waktu singkat tiba di depan sebuah bangunan mirip paviliun besar. Li Yuan melangkah masuk, setiap langkah kakinya terdengar seperti bel kematian dari neraka. Langkah kaki Li Yuan terdengar di bangunan besar itu, beberapa pelayan melihatnya dengan ngeri dan menyingkir saat melihat sebuah belati yang meneteskan darah segar di tangan Lin Bao. Pada saat ini mata Wang Xialan melebar, ia tidak menyangka akan ada orang yang berani menerobos serta berencana mengacaukan rencananya. Namun Xiao Yi yang semula berdiri dengan penuh ketidakberdayaan, kini menyadari jika seseorang yang baru saja datang adalah seseorang yang selalu hadir dalam setiap mimpinya. Meski sudah 5 tahun berlalu, ia takkan pernah melupakan pesona pemuda yang sangat tampan tersebut. Segera ia berlari ke arah Li Yuan dan mendekap tubuhnya dengan erat. Kamu akhirnya datang, ucap Xiao Yi sambil terisak sedih. Rasa ketakutannya berubah menjadi lebih tenang. Ia adalah wanita yang mandiri, tegar dan terkenal dingin. Namun kali ini ia adalah seorang wanita rapuh yang pada akhirnya membutuhkan sandaran saat dunia tidak lagi berpihak padanya. Ya, aku kembali. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan, maafkan aku kau telah menderita sampai sejauh ini, ucap Li Yuan dengan rasa haru, emosinya melonjak dengan ganas menyapu ke arah beberapa orang di sekitarnya. Aku senang, aku bahagia kamu kembali. Itu sudah cukup, Xiao Yi menangis pilu, tangannya mencengkram bahu Li Yuan dengan erat. Xiao Yi siap meninggalkan segalanya bersama Li Yuan, ia rela mengembara kemanapun dan meninggalkan kejayaan keluarga Xiao yang pada akhirnya tidak berdaya saat ia ditekan oleh keluarga kerajaan. Apakah mereka menyakitimu? Tanya Li Yuan kemudian. Tidak. Mereka belum sempat melakukan itu, jawab Xiao Yi. Setelah hening sejenak, Wang Xialan dan juga Wang Yue terbangun dari keterkejutannya. Mereka tidak mengira seseorang berani memasuki kediaman pribadinya. Apakah kamu orang idiot? Bagaimana kamu bisa memiliki keberanian untuk menerobos dan mengganggu wanita yang akan menjadi milikku, ucap Pangeran Wang Xialan dengan marah. Li Yuan segera mengurai pelukan Xiao Yi lalu menempatkannya dengan lembut di sampingnya. Tangan lembut Xiao Yi berada dalam genggaman tangan Li Yuan, keduanya saling memandang lalu tersenyum seolah ada kerinduan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Idiot! Kau sepertinya putra Raja Wang yang sedang merayu kematian, ucap Li Yuan dengan tatapan dingin, ia kembali terlihat kejam saat menatap Wang Xialan. Jaga bicaramu dasar bodoh, bentak Wang Yue dengan nada kasar. Li Yuan memperhatikan wanita yang baru saja berbicara itu,
seharusnya ia adalah Wang Yue, gadis yang berada dalam perjanjian pernikahan dengannya. Di sampingnya juga terlihat pria yang cukup tampan dengan kipas di tangannya, seharusnya ia adalah pria yang menjadi simpanan Wang Yue. Kalian para keturunan Wang, sungguh menjijikkan, ucap Li Yuan sambil meludah ke lantai. Kurang ajar. Dorongan hawa membunuh meluap dari tubuh Wang Xialan, tidak ada yang pernah menghina keluarga kerajaan. Siapa namamu? Aku akan menghabisi nyawamu dan juga seluruh keluargamu, ucap Wang Xialan kemudian. Namaku Li Yuan, jawab Li Yuan dengan tenang. Oh, anak klan Li. Seharusnya kalian sudah musnah, bagaimana bisa menyisakan sampah di kota Qiangku, ucap seorang pemuda yang berdiri di dekat Wang Yue, dia adalah putra tuan kota. Namun dalam hatinya ia terkejut, orang yang berada di depannya kini seharusnya adalah orang yang membunuh saudaranya yaitu Liu Xiong saat turnamen antar murid sekte. Ia juga berencana secara khusus membahas hal tersebut kepada putri Wang Yue dan meminta dukungannya untuk membalas dendam. Hahaha. Hanya sampah berani-beraninya berbuat onar di tempat ini, tawa Wang Yue dengan nada meremehkan. Kau hanya jalang sialan, bagaimana bisa layak untuk mendapatkan perhatian guruku, ucap Li Yuan dengan kesal. Dasar pembual tak berguna. Ini bukan tempat di mana kamu bisa ngomong sembarangan, ucap Wang Yue dengan kesal. Aku akan menghancurkanmu sekarang juga, ucap Wang Xialan kemudian. Wang Xialan begitu terbakar emosi, melihat wanita yang diinginkannya berpegangan tangan dengan pria lain benar-benar membuatnya ingin melahap Li Yuan hidup-hidup. Apakah kamu pikir keluarga Wangmu itu memiliki kekuatan sebesar itu? Li Yuan mencibir. Kamu hanyalah serpihan klan Li yang sudah dihancurkan, menghabisi dirimu adalah sangat mudah bahkan ayahmu pun akan kugantung hidup-hidup di gerbang kerajaan, ucap Wang Xialan dengan penuh ancaman. Xiao Yi merasa gelisah mendengarkan ancaman dari Pangeran Wang, hal yang ia takutkan adalah jika Li Yuan menyinggung pihak kerajaan maka konsekuensinya tidak terukur. Wang Xialan melirik kekhawatiran Xiao Yi, ia juga melihat sikap Li Yuan yang hanya terdiam setelah ia mengeluarkan ancaman. Apakah kau takut? Sebaiknya kau antarkan sendiri wanitamu ke ranjangku, setelah aku puas maka akan dikembalikan dan tidak jadi aku nikahi. Dengan begitu kau masih bisa tetap hidup dan keluarga Xiao juga masih bertahan, Wang Xialan berkata penuh kemenangan, ia menatap hina ke arah Li Yuan. Tiba-tiba rasa panas menyelimuti wajah Wang Xialan, detik berikutnya tubuhnya terhuyung lalu jatuh sesaat ia selesai mengatakan perkataannya. Semua orang yang berada di tempat tersebut tercengang, mereka tidak mengira jika Li Yuan berani melakukan tindakan seperti itu. Kini Wang Xialan meraung kesakitan, pipinya bengkak dan beberapa giginya tanggal. Dasar pecundang, kamu berani memukul kakakku. Ucap putri Wang Yue tidak percaya. Lalu apakah kamu kira aku juga tidak berani memukulmu? Setelah mengatakan hal itu tubuh Li Yuan segera menghilang, hanya sebuah telapak tangan samar terlihat di udara. Plak, sebuah tamparan hinggap di pipi kanan. Plak, tamparan kedua mendarat di pipi kiri putri Wang Yue. Tubuh Wang Yue terlempar beberapa meter, wajah cantiknya terlihat berdarah-darah dengan luka sobek di bibirnya saat ia ambruk ke lantai. Seorang pria yang berada di dekat putri Wang Yue terlihat gemetar ketakutan, ia adalah pria pesolek putra dari penguasa kota Qiang. Pria ini pula yang menjadi alasan putri Wang Yue memiliki tempat peristirahatan di kota ini. Namun pria itu segera menghampiri putri Wang Yue dan memapahnya dengan penuh perhatian. Li Yuan menyipitkan matanya melihat pemandangan ini, dalam hatinya ia merasa jijik. Li Yuan tahu jika wanita yang baru saja ia tampar adalah putri Raja Wang yang sudah terikat kontrak pernikahan dengannya. Namun mengetahui jika ia adalah wanita jalang yang telah membawa Xiao Yi secara paksa dan hendak mencelakakannya maka Li Yuan tidak merasa simpati sedikitpun kepada wanita tersebut. Semua orang kembali tercengang, baru saja Li Yuan menyakiti dua orang keturunan kerajaan Wang di depan mata kepala mereka. Oleh karenanya tidak ada pengampunan selain kematian atas tindakan Li Yuan tersebut. Kurang ajar. Pengawal bunuh orang itu, raung Wang Xialan sambil menahan kesakitan. Seluruh pengawal segera tersadar, setelah melihat darah yang tertumpah dari putra kerajaan maka sesuatu yang buruk akan terjadi bahkan keluarga Xiao juga tidak akan bisa menanggung segala akibatnya. Kamu akan mati, ucap seorang kepala pengawal hendak bergerak menyerang Li Yuan. Di belakangnya puluhan pendekar ahli yang berada di tingkat dewa ikut bersuara dengan keras, mereka adalah penjaga khusus Pangeran Wang Xialan dan Putri Wang Yue. Semuanya bergabung dan melihat Li Yuan dengan tatapan membunuh. Puluhan pendekar bawaan putra tuan kota juga bergerak, mereka berjumlah sekitar 20 orang dengan kekuatan pendekar bumi dan pendekar langit. Xiao Yi ketakutan, berdiri di belakang Li Yuan sambil menggenggam erat tangannya.
Ia juga bersiap mati jika terjadi sesuatu pada Li Yuan. Penantian panjangnya kini berakhir, melihat kedatangan Li Yuan adalah sebuah mimpi sempurna dalam hidupnya. Kini ia takkan melepasnya, bangun dari mimpi panjang itu dan melepas Li Yuan lagi tentu ia takkan rela. Kamu tenang saja, semua akan baik-baik saja. Mereka semua akan mati, mereka yang telah membawamu ke tempat ini telah digariskan untuk menjadi mayat, ucap Li Yuan dengan tenang, namun suaranya terdengar menakutkan bagi beberapa orang. Di sampingnya, tubuh Lin Bao dan Lin Dan sudah bergerak cepat. Mereka berdua seperti meriam yang diluncurkan tanpa komando, bergerak dengan ganas menghancurkan siapapun yang berada di dekatnya. Lin Dan mengeluarkan bilah pedangnya, terangkat ke udara lalu berputar mengeluarkan kilauan cahaya pedang yang menakjubkan. Suara tajam bergema di dalam ruangan itu, satu persatu pengawal kerajaan tangannya putus dengan jeritan kesakitan mengudara. Dalam sekejap, para pengawal putra tuan kota berubah menjadi tumpukan mayat, darah segar tidak terhitung jumlahnya membasahi lantai paviliun Putri Wang Yue. Cuih! Mengandalkan kalian berdua hanyalah sebuah kebodohan, cibir kepala pengawal dengan muak. Kepala pengawal meludah dengan jijik, ia melihat Lin Bao dan Lin Dan dengan tatapan meremehkan. Ia berpikir jika mereka berdua bukanlah tandingan pengawal keluarga kerajaan sama sekali, kedua orang tersebut hanya mencari kematian. Kematian keturunan Raja Wang. Hal yang tidak mereka perhitungkan adalah Li Yuan, kekuatan sebenarnya yang paling mematikan di antara dua orang pembantunya. Pada saat ini kepala pengawal yang berada di ranah pendekar Dewa Abadi itu pun terkecoh, ia melihat kekuatan Lin bersaudara sebagai ancaman. Berikutnya seluruh pengawal inti bergerak maju ingin menebas Lin Bao dan juga Lin Dan, namun tiba-tiba aura dingin menyelimuti seluruh ruangan. Sesosok bayangan berkelebat seperti hantu, yang terlihat berikutnya adalah kehancuran tubuh pengawal andalan kerajaan. Bam! Bam! Puluhan ledakan tubuh manusia terdengar hanya dalam waktu beberapa detik saja, semuanya hancur menjadi kabut darah. Setelah semuanya musnah, sesosok bayangan terlihat dengan ekspresi dingin. Kepala pengawal tersebut memandang ke arah Li Yuan dengan lebih jelas, mata kepala pengawal menunjukkan ekspresi ngeri. Siapa kamu sebenarnya? Tanya kepala pengawal ketakutan. Tiba-tiba sebuah pukulan menerjang ke arahnya dengan ganas seperti cahaya, kepalanya seperti tersambar petir lalu hancur seperti semangka yang pecah. Saat Wang Xialan dan adiknya melihat pemandangan pembunuhan yang begitu brutal, rasa mendominasi yang sebelumnya mereka miliki kini berubah menjadi keterkejutan dan ketakutan. Mereka baru mengerti perkataan Li Yuan sebelumnya, dengan kekuatan yang dimilikinya pantas saja ia berlaku sombong. Hahaha. Aku kagum dengan keterampilanmu, seharusnya kau bisa mengandalkan hal itu untuk kebaikanmu di masa depan. Kamu cukup berani, namun melihat kekuatanmu aku akan memaafkan tindakanmu kali ini dan akan membiarkanmu bergabung menjadi pengawal pribadiku. Wang Xialan mencoba bangkit dari keterkejutannya. Dalam pemikiran Wang Xialan tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan uang, oleh karena itu ia akan merayu Li Yuan dan mengikatnya dengan uang dan jabatan. Selama itu terjadi, maka Wang Xialanlah yang menjadi pemenangnya, tidak ada kekuatan absolut dan jikapun ada itu adalah harta dan kekuasaan. Jangan bunuh aku. Aku sudah menjalin kontrak pernikahan dengan Tuan Muda Aula Naga, ucap Wang Yue mencoba menekan Li Yuan. Dasar perempuan hina, aku sama sekali tidak tertarik dengan jalan sepertimu. Li Yuan mengeluarkan sebuah gulungan dari balik sakunya, ia sudah menyiapkan untuk mengakhiri kontrak pernikahannya dengan Wang Yue. Li Yuan melemparkan gulungan tersebut ke arah Wang Yue, biarkan dia membaca dan mengetahui kenyataannya. Wajah Wang Yue terlihat buruk, jantungnya seperti berhenti berdetak setelah membaca gulungan kontrak pernikahan yang sudah ditandatangani oleh ayahnya dan juga ketua Aula Naga 10 tahun silam. Wos! Gulungan tersebut lalu berpindah kembali ke tangan Li Yuan, detik berikutnya sebuah cahaya terang berwarna keemasan keluar dari telapak tangan Li Yuan. Dalam sekejap gulungan yang berisikan kontrak pernikahan tersebut berubah menjadi abu, tertiup angin hingga hilang tak bersisa. Tiba-tiba tubuh Wang Yue melorot ke lantai, pandangannya terlihat suram saat melihat ke arah Li Yuan. Hari ini ia baru saja melakukan kesalahan besar, kehilangan sesuatu yang sangat ia banggakan. Ada apa adikku? Apakah kamu mengenal dia sebelumnya? Wang Xialan segera menyadari jika ada sesuatu yang sepertinya tidak beres. Ia menghiraukan luka dalamnya dan menatap adiknya dengan kebingungan. Orang itu, dia adalah Tuan Muda Aula Naga, seru Wang Yue dengan gemetar ketakutan. Apa? Mendengar perkataan dari adiknya, Wang Xialan langsung kehilangan ketenangannya. Ia tidak menyangka jika orang yang selama ini dinantikan oleh keluarga Wang ternyata adalah Li Yuan. Pemuda yang akan datang dan menggemparkan seluruh benua biru kini baru saja mereka singgung. Memikirkan hal ini Wang Xialan hampir menjadi gila. Tuan Muda,
Bagaimana sisanya? Tanya Lin Bao datang menghampiri, di sampingnya tampak Lin dan dengan tatapan ganas. Bunuh semua dan musnahkan tempat ini, jawab Li Yuan dengan dingin. Lalu ia melangkah ke arah Xiao Yi yang tampak tertegun, tidak ada adegan yang ia lewati pada beberapa saat yang lalu. Semakin ia melihat Li Yuan semakin ia melihat sosok yang sangat luar biasa dan memiliki rahasia yang sangat dalam. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Li Yuan kepada Xiao Yi. Ya, mari kita pergi, Xiao Yi mengangguk pelan, lalu meraih tangan Li Yuan dan berjalan meninggalkan tempat tersebut. Xiao Yi tidak ingin lagi melihat pembunuhan, setelah ucapan Li Yuan barusan terucap maka kematian yang mengerikan sudah pasti akan dialami oleh Wang Xialan dan Wang Yue. Xiao Yi dan Li Yuan bergegas keluar dari tempat peristirahatan Wang Yue saat hari sudah mulai gelap, seorang penjaga yang menunggu kedatangan Li Yuan menyapa dengan hormat dan penuh kekaguman. Sesaat sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut, kobaran api terlihat membumbung tinggi ke langit. Asapnya pekat menyelimuti kegelapan malam yang baru saja datang, kotak yang dalam waktu singkat telah terjadi kehebohan yang luar biasa. Li Yuan dan Xiao Yi segera tiba di paviliun Angsa Mas, kedatangan keduanya disambut dengan baik oleh seluruh penghuni paviliun Angsa Mas. Bahkan seseorang yang terlihat berwibawa juga datang, ia sangat cemas saat mendengar berita penculikan Xiao Yi. Namun setelah mendengar seluruh rangkaian cerita dari pelayan pribadi Xiao Yi, orang tua itu menjadi tenang. Ayah, akhirnya kau datang, sapa Xiao Yi ketika melihat ayahnya. Tentu saja, kami adalah putriku, jawab Xiao Sugang dengan tenang. Bagaimana keadaanmu? Apakah kau baik-baik saja? Xiao Sugang memborbardir putrinya dengan pertanyaan. Ya aku baik-baik saja, itu semua berkat Li Yuan yang datang menyelamatkanku, ucap Xiao Yi dengan bangga. Anak muda, terima kasih atas pertolongannya. Aku tidak tahu harus berbuat apa jika tidak ada dirimu, ucap Xiao Sugang dengan tulus. Tidak usah sungkan, keluarga Xiao kalian sudah memberikan perlindungan kepada ayahku selama beberapa tahun ini. Bahkan apa yang aku lakukan tidak sebanding atas perhatian kalian selama ini, balas Li Yuan dengan ekspresi serius. Tidak, itu bukan perbuatan keluarga Xiao kami secara keseluruhan. Itu murni tindakan putriku yang mungkin terlalu mengagumi dirimu, ucap Xiao Sugang dengan terbuka. Setelah mendengar penjelasan dari pelayan pribadi putrinya maka ia tidak ragu dengan kemampuan Li Yuan, selain itu ia juga berhasil membawa pulang kembali Xiao Yi dalam keadaan baik-baik saja. Tentu saja sebagai seorang pebisnis berpengalaman, Xiao Sugang tidak akan melepaskan peluang menjadikan Li Yuan sebagai menantunya. Memanggil ayah. Wajah Xiao Yi tampak memerah saat mendengar perkataan dari ayahnya, ia tidak menyangka jika pada akhirnya ayahnya tidak mempermasalahkan hubungannya dengan Li Yuan. Li Yuan memandang dengan hangat ke arah Xiao Yi, wanita yang telah banyak berkorban selama ini serta sering mengalami penderitaan membuat Li Yuan menghadapi situasi yang sangat rumit. Pada saat seperti ini ia lagi-lagi merasa kesal dengan gurunya, rasa yang seharusnya ia kembangkan untuk Xiao Yi kini sudah dimiliki oleh Yu Mei. Benar-benar menjengkelkan, gumam Li Yuan sambil menggerutu kesal pada gurunya. Di sebuah bukit yang sepi, tetua Luo tiba-tiba bersin beberapa kali. Hais, siapa yang merindukanku? Ucap tetua Luo dengan heran. Muridku pasti sedang menikmati hidupnya kalau ini, biarkan ia bersenang-senang, ucap tetua Luo kemudian. 1. Memahami hubungan antara Li Yuan dengan putrinya, Xiao Sugang akhirnya merestuinya tanpa syarat. Meski ia tahu jika Li Yuan memiliki konflik dengan Sekte Pedang Biru dan juga klan Liu, namun ia yakin Li Yuan mampu menghadapinya. Bahkan jika Li Yuan sudah menyinggung pihak kerajaan maka Xiao Sugang hanya bisa mendukungnya, selama beberapa tahun ia sebagai patriark keluarga Xiao terlalu merendah. Kini ia ingin mengubah strateginya dalam memimpin keluarga Xiao, ia harus berani keluar dan mengambil tindakan yang tegas. Xiao Sugang baru saja hampir kehilangan putrinya, semula ia masih berpikir wajar tentang lamaran dari Raja Wang. Namun dengan tindakan Wang Yue dan juga Wang Xialan hari ini, menyadarkan Xiao Sugang bahwa putrinya telah dijebak dalam sebuah persengkongkolan jahat. Jika saja ia bertahan dengan sikapnya untuk menerima lamaran keluarga kerajaan, maka ia sama saja telah menjadi orang yang jahat untuk putrinya. Meski ia sedikit terlambat, namun masih ada ruang baginya untuk memperbaiki diri di masa depan. Sebaiknya kalian beristirahat dulu. Aku akan memanggil Tuan Li Fu ke paviliun Angsa Mas, kita semua akan berada di tempat ini untuk berkumpul sebagai keluarga, ucap Xiao Sugang penuh semangat. Li Yuan mendengarnya sedikit aneh, memang ia juga sudah sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Sebelumnya tetua Luo sudah menginformasikan jika ayahnya sudah menikah lagi dan memiliki keturunan. Kini dengan pengaturan Tuan Xiao Sugang, beberapa hal bisa dilakukan menjadi lebih mudah. Li Yuan tidak menolaknya,
terlepas perasaan rumit yang ia miliki dengan Xiao Yi. Terima kasih Tuan Xiao, kebetulan aku sangat merindukan ayahku, Li Yuan berkata dengan tulus. Hahaha, tidak bagus. Tidak bagus. Kita sudah berada pada titik seperti ini, jangan lagi panggil diriku dengan Tuan Xiao lagi tapi panggil dengan sebutan ayah. Apapun tindakanmu di masa depan, maka aku dan keluarga Xiao selalu ada di pihakmu, ucap Xiao Sugang dengan wajah tersenyum cerah. Beberapa pengawal dan pelayan yang bekerja di paviliun angsa Mas tercengang, mereka tidak menyangka jika tuan besar mereka akan memberikan lamaran terbuka kepada Li Yuan. Wajah Xiao Yi terlihat pucat, apa yang dikatakan oleh ayahnya seperti mendahului kenyataan. Meski dirinya sangat mencintai Li Yuan namun pihak lain belum menyatakan sikapnya. Adapun Li Yuan kembali terdiam, rasa mengkhianati perasaannya kepada Yu Mei muncul. Namun ia juga tidak bisa mengabaikan kehadiran Xiao Yi yang telah ia kagumi sejak ia datang di kehidupan alam fana ini. Guru, kau benar-benar membuatku dalam masalah besar, gumam Li Yuan di dalam hatinya. Hua Chim, tetua Luo kembali bersin. 1. Apakah tubuhku sudah mulai menua? Ucap tetua Luo sambil merapatkan pakaiannya menjadi lebih erat. Tuan Xiao, saya minta waktu sebentar untuk berbicara dengan Nona Xiao Yi. Ada beberapa hal yang perlu kami bicarakan sebelum beberapa masalah menjadi rumit, Li Yuan berkata dengan hati-hati, ia tidak ingin menyinggung perasaan Xiao Sugang yang sedang berbahagia. Hahaha, hahaha. Tentu saja, kalian adalah para anak muda, aku yang sudah tua harus memberikan ruang yang luas kepada kalian, ucap Xiao Sugang dengan ramah. Lalu Xiao Sugang pamit dari hadapan Li Yuan dan juga Xiao Yi, namun tatapan Xiao Sugang menatap hangat ke arah putrinya tersebut seolah berkata, jika selanjutnya adalah bagaimana kamu mengolahnya. Seluruh orang yang berada di sana pun pergi, seolah mengerti dengan keadaan dan mengikuti Tuan Xiao Sugang menuju aula utama paviliun angsa Mas. Ikut aku, ucap Xiao Yi kemudian. Baiklah, jawab Li Yuan dengan patuh. Meski mereka diberikan ruang untuk berbicara, namun Xiao Yi masih merasa malu. Maka dari itu ia berinisiatif untuk mengajak Li Yuan menuju ruang kerja pribadinya di lantai 3. Dengan demikian Xiao Yi merasa lebih mudah berbicara, apalagi saat seperti ini merupakan bagian yang terpenting dalam sejarah hidupnya. Di tempat yang berbeda, wajah Li Fu terlihat sangat bahagia. Beberapa orang kepercayaan keluarga Xiao menjemputnya dan mengatakan jika Li Yuan telah kembali dan saat ini sedang berada di paviliun angsa Mas, mereka juga mengatakan jika Tuan Xiao Sugang sedang menanti kedatangannya secara pribadi. Li Fu jelas merasa tersanjung dengan sikap tuan besar keluarga Xiao tersebut. Selama ia berada di bawah perlindungan paviliun angsa Mas baru kali ini ia mendengar jika Tuan Xiao Sugang bersedia menemuinya. Li Fu kini sudah beristri, ia juga baru saja dikaruniai 2 orang anak. Satu berusia 3 tahun dan satu lagi masih bayi, anak keduanya tersebut baru berusia beberapa minggu dan terlihat sangat menggemaskan. Tanpa menunggu lama Li Fu segera membawa keluarga kecilnya untuk segera menemui Li Yuan di paviliun angsa Mas, ada segudang rindu yang tertanam untuk putranya tersebut. Sudah 5 tahun ia menghilang dan baru kali ini terdengar kabar kepulangannya. Di pusat kota Qiang, tepatnya di kediaman Tuan Kota. Baru saja Tuan Kota mendapatkan berita tentang musnahnya tempat peristirahatan Putri Wang Yue, hal ini membuatnya sangat terkejut sekaligus ketakutan. Ia jelas mengetahui jika Pangeran Wang Xialan dan juga Putri Wang Yue berada di tempat tersebut sedang melakukan kunjungan tertutup. Tuan Kota tidak memikirkan tentang putranya, tetapi lebih mementingkan keadaan 2 orang keturunan Raja Wang Xiet yang tewas dalam peristiwa tersebut. Dalam waktu yang singkat kegemparan terjadi di kota Qiang, menarik seluruh kekuatan untuk memusatkan perhatian di tempat tersebut yang sudah rata dilalap api. Sebelum Tuan Kota menemukan cukup bukti dan menemukan tersangka utama, ia tidak memiliki nyali untuk melaporkan berita ini kepada Raja Wang. Oleh karena itu, ia juga meminta bantuan dari anggota klan Liu untuk bergerak cepat dan menemukan petunjuk siapa pelaku yang bisa bertanggung jawab atas kejadian yang luar biasa ini. 1. Adik yang lucu. Melihat kondisi yang sangat serius, Patriark klan Liu pun menghubungi kelompok 7 hantu untuk membantu penyelidikan. Meski hari sudah gelap mereka semua bahu-membahu mengumpulkan informasi dan mengaitkan semua kejadian hingga menemukan benang merah atas peristiwa ini. Di dalam ruang kerjanya, tampak Xiao Yi merasa bingung dengan apa yang ingin ia sampaikan. Meskipun ia sangat merindukan sosok Li Yuan, mulutnya seperti terkunci pada saat ini. Sepertinya waktu berjalan dengan cepat, tetapi aku telah meninggalkan dirimu terlalu jauh hingga aku lupa jalan pulang, ucap Li Yuan memulai percakapan. Hari itu aku masih ingat,
kita masih terlalu muda saat bertemu terakhir kalinya saat aku menuju Sekte Raja Wali Emas. Tetapi aku lupa jika aku telah meninggalkan harapan di dalam hati seorang wanita yang selalu menungguku untuk menjadi kuat. Li Yuan mulai serius melanjutkan pembicaraannya, berdiri di dekat jendela seperti yang pernah Xiao Yi lakukan di masa lalu. Aku terlalu egois, hati ini lupa jika ada seseorang yang harus diperhatikan. Aku juga terlalu bodoh telah terlalu lama mengandalkan seorang wanita untuk menjalankan kewajibanku sebagai anak. Aku memiliki beberapa pencapaian, tetapi aku juga memiliki kecerobohan yang terbuka lebar dan menjadi celah yang tak bisa aku tutupi dengan baik. Jika seperti itu keadaannya, masih pantaskah aku berdiri di sini? Masih pantaskah aku untuk mengucapkan terima kasih atau bahkan kata maaf? Li Yuan terbawa emosional, ia merasa telah melewati banyak hal. Sebagai seseorang yang kuat dengan tingkat kultivasi tertinggi, ia masih merasa lemah. Ia tidak bisa menutupi semua kekurangannya dengan kekuatan yang ia miliki. Dan pada akhirnya ia tidak bisa memungkiri jika ia masih mengandalkan seorang wanita untuk menjaga keluarganya. Sudahlah, kamu kembali, itu sudah cukup. Suara Xiao Yi terdengar lembut, kedua tangannya yang halus melingkar di pinggang Li Yuan. Merasakan tubuh Xiao Yi yang sedang memeluknya, ada rasa kesempurnaan yang seolah terobati, ada lubang yang tertutupi. Li Yuan menyentuh tangan Xiao Yi dengan lembut, meremasnya beberapa kali dengan penuh rasa kasih sayang. Bahasa tubuh yang tidak bisa ia ingkari, jika hatinya terpaut dengan Xiao Yi dari masa silam hingga saat ini. Li Yuan menghela napas panjang, lalu berkata, "Bagaimana jika kamu bukan wanita satu-satunya di dalam kehidupanku?" Li Yuan bertanya dengan enggan, ia takut akan menyakiti Xiao Yi. "Ya, aku mengerti. Aku selalu mempercayaimu, kesulitanmu pastinya berbeda dengan kondisi orang kebanyakan. Tidak adil jika aku harus menyalahkanmu karena sisi itu, kita selalu terjebak dengan keadaan. Aku bukanlah wanita yang serakah, aku juga mendengar jika Wang Yue adalah tunanganmu sebagai tuan muda Aula Naga. Identitas yang kamu miliki sangat luar biasa, dengan demikian aku termasuk wanita yang beruntung jika diberikan kesempatan untuk menemanimu di kehidupan ini," ungkap Xiao Yi, lalu mengencangkan pelukannya. Li Yuan menghela napas panjang. Ia seperti mengalami kondisi yang lebih sulit dari menerobos tingkatan, namun ia harus akui jika keadaan seperti ini seperti melepaskan beban berat ribuan ton di pundaknya. "Maafkan aku akan menebus waktu yang telah terbuang dengan kebahagiaan." Li Yuan mengendurkan tangan Xiao Yi, lalu membalikkan badannya. Li Yuan menatap Xiao Yi dengan lekat, menyentuh rambutnya dengan lembut lalu mencium bibir Xiao Yi dengan hangat. Keduanya larut dalam perasaan kerinduan, larut dalam rasa bahagia dan tentunya larut dalam impian panjang di mana hanya mereka berdua berada. "Kamu jangan menghilang lagi," ucap Xiao Yi kemudian. "Saat itu aku berada dalam pelatihan khusus, sehingga aku benar-benar tidak memiliki akses apapun ke dunia luar. Yang aku tahu hanya berlatih dan menjadi kuat, tidak ada hal lain yang aku lakukan selain hal itu," jawab Li Yuan pelan. "Ya, aku percaya padamu. Lalu mulai sekarang kau harus tepati janjimu," ucap Xiao Yi kemudian. "Apa lagi?" tanya Li Yuan dengan bingung. "Kamu harus panggil ayahku dengan ayah, bukan Tuan Xiao lagi," ucap Xiao Yi sambil menahan tawa. "Tentu saja. Mari kita turun, sepertinya seluruh keluarga sudah menanti kehadiran kita," ucap Li Yuan sambil mencium wajah Xiao Yi. "Iya," jawab Xiao Yi sambil mengangguk pelan. Keduanya bergandengan tangan, turun menuju aula pavilion yang terdapat di lantai pertama. Melihat kedekatan Xiao Yi dan Li Yuan, seluruh orang menjadi senang. Hal ini menandakan jika Li Yuan telah menyatakan perasaannya kepada Xiao Yi dan kedua belah pihak telah resmi menyatakan hubungannya. "Ayah," teriak Li Yuan saat melihat Li Fu, ayahnya yang selama ini baru ia temui. "Anakku, kau tumbuh sangat luar biasa, ayah bangga padamu," ucap Li Fu sambil memeluk Li Yuan. "Oh ya, kenalkan, ini adalah wanita yang telah memberikanmu adik," ucap Li Fu memperkenalkan istrinya.
Salam ibu, sapa Li Yuan dengan hormat. Kau memang anak berbakti, jawab wanita yang bernama Huang Hua. Terima kasih ibu, Li Yuan menatap dengan tatapan bahagia, lalu ia melihat anak kecil yang lucu lalu menggendongnya. Hai, siapa namamu adik kecil? Tanya Li Yuan dengan senang. Namaku Li Xiuxia, dan itu adik lelakiku bernama Li Yinlei, ucap Li Xiuxia dengan suara yang lucu. Semua orang yang mendengarnya menjadi tertawa, suasana hangat lalu menyertai mereka semua. Hingga menjelang larut malam mereka berkumpul dan merasakan kebahagiaan, selama itu pula Xiao Yi semakin dekat dengan Li Yuan. Keakraban mereka membuat Xiao Sugang dan juga Li Fu berencana membicarakan hal yang serius untuk kemajuan hubungan putra-putri mereka yang kini baru saja bersatu. Li Yuan sendiri merasa sangat bahagia bisa berkumpul dengan orang-orang terkasihnya. Selama ini ia berada dalam kehidupan yang keras di Bukit Ketujuh, tidak pernah mendapati suasana kekeluargaan seperti ini. Pembentukan fisik dan mentalnya telah membuatnya merindukan sisi kehidupan yang humanis, kehidupan biasa yang berbeda dengan dunia kultivator. Xiao Yi terus bersama Li Yuan, ia tidak mengendurkan pegangan tangannya. Rasa takut kehilangan di masa lalu telah membuatnya benar-benar takut jika saat ini ia berada dalam kondisi mimpi. Oleh sebab itu seolah tidak mau beranjak dari tempat duduknya takut sewaktu-waktu ia akan terbangun dan kehilangan semuanya kembali. Li Yuan memahami kondisi yang dialami Xiao Yi, wanita ini telah lama berada dalam kondisi penantian panjang. Ada rasa bersalah yang dimiliki oleh Li Yuan saat menghadapi situasi seperti saat ini. Ia juga berjanji di dalam hatinya untuk menjadi yang lebih baik bagi Xiao Yi, ia tidak mau lagi membiarkan Xiao Yi menanggung derita di masa depan. Sudah malam, sebaiknya kita beristirahat dan besok pagi kita lanjutkan, ucap Xiao Sugang mengakhiri perbincangan hangat tersebut. Ya benar, besok kita akan mengobrol lebih banyak, sahut Li Fu dengan semangat. Li Yuan dan Xiao Yi tidak dapat berkata apa-apa, mereka para orang tua sepertinya memberikan kesempatan bersama bagi Li Yuan dan juga Xiao Yi. Pada dasarnya baik Li Fu maupun Xiao Sugang juga tidak tega dengan penderitaan kisah cinta mereka yang selama ini banyak mengalami ujian. Kecemasan kelompok 7 hantu. Xiao Yi dan Li Yuan kini kembali bersama, keduanya berada dalam kamar yang sama di kamar pribadi yang biasa ditempati oleh Xiao Yi. Kebersamaan mereka sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua, sehingga mereka tidak perlu sungkan untuk tidur bersama. Apakah ini masih mimpi? Tanya Xiao Yi. Semua yang terjadi hari ini adalah kenyataan, aku pun selalu ada dalam kenyataan untuk menjagamu, balas Li Yuan dengan penuh kasih sayang. Ya, aku ingin selalu ada kamu di sisiku untuk selamanya, balas Xiao Yi dengan tatapan penuh kasih sayang. Li Yuan kemudian berbaring di samping Xiao Yi, memeluk tubuh Xiao Yi dengan dekapan penuh kasih sayang sepanjang malam. Li Yuan tidak melanggar tubuh Xiao Yi, mereka belum resmi menikah dan sedikit harus lebih bersabar. Keesokan paginya Xiao Yi bangun dan melihat tubuhnya masih berada dalam selimut yang sama dengan pria yang ia cintai, barulah kini ia yakin jika semuanya bukan mimpi. Di istana Tuan Kota yang dari semalam tidak tidur karena melakukan penyelidikan, kini Tuan Kota bisa mengidentifikasi pelaku pembunuhan keluarga istana Kerajaan Wang. Semua bukti akhirnya mengerucut pada Li Yuan, hal ini terungkap dari seorang saksi mata yang baru saja mengungkapkan sebuah fakta. Seseorang yang berasal dari paviliun angsa emas tampak berjaga di sekitar lokasi tempat peristirahatan pribadi Putri Wang Yue sesaat sebelum tempat itu musnah. Belakangan diketahui jika nona muda paviliun angsa emas dibawa ke tempat tersebut dan diselamatkan oleh pemuda yang bernama Li Yuan. Nama Li Yuan sendiri sudah tidak asing di keluarga Liu, setelah terakhir membunuh Liu Ziyong kini ia juga membunuh Liu Zelin yang merupakan putra Tuan Kota yang berasal dari klan Liu. Dasar kurang ajar, bentak Tuan Kota dengan sangat marah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya patriark keluarga Liu. Keadaan ini harus segera dilaporkan kepada pihak kerajaan, selanjutnya kita juga harus menghubungi Sekte Pedang Biru untuk meminta bantuan, ucap Tuan Kota dengan tatapan dingin. Aku juga akan mengundang pimpinan kelompok 7 hantu.
Li Yuan juga telah membunuh salah satu pimpinan kelompok 7 hantu di kota Qianxi. Ditambah dengan dendam di masa lalu maka akan sulit bagi Li Yuan dapat bertahan hidup kalau ini, ucap Patriark Liu dengan serius. Ia tentu saja mengikuti perkembangan Li Yuan selama beberapa hari terakhir, setelah kematian Liu Ziong pihak klan Liu terus menyebarkan mata-mata dan menunggu kesempatan yang baik untuk membalaskan dendam. Namun kekuatan Li Yuan terlalu luar biasa, Patriark Liu hanya bisa mengikuti diam-diam dan pada akhirnya mengetahui jika Li Yuan telah melakukan perjalanan pulang ke kota Qiang. Kita hanya perlu menahan diri sebentar lagi. Biarkan para pihak yang lebih kuat untuk datang dan mengeksekusi anak itu, ujar Tuan Kota dengan perasaan tidak suka. Sementara di ibu kota kerajaan kabar tentang kematian Pangeran Wang Xialan dan juga Putri Wang Yue telah diketahui oleh Raja Wang Xiet. Ia sangat terkejut dan sangat marah mendengar dua keturunannya tewas di kota Qiang. Malam itu juga ia mengirimkan pengawal pribadinya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Raja Wang Xiet akhirnya mendapatkan petunjuk yang sama, menunjuk ke satu orang pemuda yang berasal dari klan Li dan memiliki latar belakang murid sekte Raja Wali Emas. Aku akan mengirimkan 5.000 pasukan untuk mengepung kota Qiang. Aku takkan membiarkan pembunuh putra dan putriku lolos begitu saja, ucap Raja Wang Xiet dengan penuh dendam. Seluruh pejabat kerajaan yang mengetahui hal ini menjadi geram. Pembunuhan terhadap putra dan putri raja adalah pelanggaran serius seperti pemberontakan. Segera kirimkan pasukan, Raja Wang Xiet menurunkan perintah. Di tempat yang berbeda, di markas kelompok 7 hantu kota Qiang kini tampak gaduh. Kemunculan Li Yuan sebagai sosok pendekar yang telah membunuh salah satu pimpinan kelompok 7 hantu kota Qianxi, membuat pimpinan cabang kota Qiang terlihat serius menyikapi hal ini. Pada dasarnya ia tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menghadapi Li Yuan, oleh karenanya ia mengundang beberapa pimpinan kelompok 7 hantu lainnya untuk bersatu dan bersama membunuh Li Yuan. Segera kirimkan pemberitahuan kepada pimpinan di ibu kota jika Li Yuan muncul di kota Qiang, ucap pemimpin kelompok 7 hantu yang bergelar hantu ke-6. Baik ketua, jawab salah seorang anak buahnya dengan patuh. Hantu ke-6 tidak mau gegabah, ia tidak ingin melakukan kesalahan seperti pemimpin kelompok 7 hantu kota Qianxi. Sosok Li Yuan yang memiliki latar belakang sekte Raja Wali Emas tidak bisa dianggap remeh, bahkan informasi terakhir menyebutkan jika pemuda tersebut kini telah menjadi seorang tetua utama. Li Yuan belum menyadari kepanikan berbagai pihak yang kini melanda kota Qiang. Ia juga tidak takut jika sudah menyinggung pihak-pihak tertentu. Sementara itu Xiao Sugang yang juga sudah mendengar tentang tewasnya keturunan Raja Wang hanya menghela napas dalam-dalam. Baginya ini sudah saatnya akan terjadi perubahan besar di kota Qiang hingga ibu kota kerajaan. Dengan cepat Xiao Sugang merekrut tenaga terampil untuk menjadi pelindung keluarga Xiao. Perekrutan ini dilakukan oleh orang kepercayaan keluarga Xiao di ibu kota. Xiao Sugang tidak segan-segan menggelontorkan uang yang banyak untuk proses perekrutan para petarung. Xiao Sugang tentu menyadari jika kota Qiang akan menjadi pusat pertempuran, seluruh kekuatan besar akan berkumpul dan menuju ke satu titik yaitu Li Yuan. Pada saat ini Xiao Sugang melakukan pertaruhan besar, ia tidak akan diam saja dan berpangku tangan saat kejadian di mana putrinya hampir saja menjadi korban.